Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wahaikum jami'an di Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, tidaklah ilmu sampai kepada kita kecuali apa-apa yang memang Allah takdirkan untuk sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia besar berupa al-ilmu yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu adalah ilmu yang berubah jadi amal soleh. Dan itulah salah satu jariyah, sesuatu yang mengalir ketika seseorang meninggal dunia, in qata amaluhu illa min talatin. Terputus semua amalnya kecuali 3 hal, salah satunya ada ilmu yang bermanfaat. Maka Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun ilmu yang Allah karuniakan kepada kita, mudah-mudahan bisa kita alirkan. Terlebih lagi Allah mampukan untuk menderaskannya. Berbagi ilmu, karena itulah amal jariyah yang insya Allah mengalir bahkan ketika orang tersebut sudah meninggal dunia. Dan hari ini kita bisa menikmati beragam ilmu tentang Allah, tentang Rasulullah, mempelajari agama kita. Karena para ulama mewariskan pengajarannya. Para alim ulama mewariskan kitab-kitabnya. Menuliskannya, mengajarkannya kepada satu generasi ke generasi yang lain. Dan insya Allah itu menjadi wasilah terjaganya dinul Islam untuk sampai kepada kita. Jangan sampai dinul Islam itu terputus pada diri kita, terputus pada keturunan kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah sekarang sudah masuk tanggal 3 Rabiul Awal. Dan pada bulan ini mudah-mudahan kita juga menjadikan habit atau kebiasaan mengkaji sirah, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di rumah kita ada buku sirah atau melihat tayangan sirah, apapun saja, untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah, mengokohkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga menghasilkan buah cinta kita kepada Rasulullah untuk ada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Rabiul Awal itu maknanya ar-Rabi. Rabi itu artinya musim semi. Jadi dalam kehidupan di Jazirah Arab, bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir adalah saat musim semi tiba. Itu dalam konteks waktu, dalam konteks musim. Juga dalam konteks yang lain, Rabiul Awal, Rabiul Akhir bermakna mari kita sama-sama memusim semikan kebaikan-kebaikan kita. Mengawali sesuatu yang baik, mengawali sesuatu yang positif di bulan Rabiul Awal. Terlebih lagi hari ini, alhamdulillah wa syukurillah, saya dipertemukan dengan yang pernah saya utarakan bulan yang lalu, orang yang Masya Allah menggunakan rumahnya, beberapa pintu rumahnya, ribuan meter di kota Jakarta untuk dijadikan rumah Quran. Dan alhamdulillah makin berbicara dengan pemiliknya yang dititipi amanah oleh Subhanahu wa Ta'ala berupa harta, maka terjalinlah satu
kolaborasi kebaikan. Dan ini disebut dengan Ar-Rabi', musim semi kebaikan. Maka di bulan Rabi awal, di bulan Rabi akhir, mari kita sama-sama memusim semikan kebaikan. Kira-kira apa nih yang bisa kita tumbuhkan pada diri kita? Apa yang bisa kita tumbuhkan pada keluarga kita? Apa yang bisa kita musim semikan kepada anak kita? Dan bagi yang sudah punya cucu, apa yang bisa kita musim semikan pada cucu kita? Kalau Pak Kirno tadi ngajakin berenang, ya. Ngajakin berenang, itu namanya musim semi, mengajarkan satu yang baru kepada anak kita. Dari apa-apa yang boleh jadi belum diajarkan. Dan itu Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah bantu kita untuk bisa memusim semikan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita. Sehingga bertambahnya kebaikan itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita. Kita khawatir kalau kebaikan yang kita lakukan berhenti di tengah jalan. Itu yang mesti kita evaluasi betul. Yang tadinya ngaji, nggak ngaji. Yang tadinya giat untuk melakukan ibadah wajib tidak dilakukan. Atau yang terbiasa melakukan sholat sunnah tidak dilakukan. Yang pernah berkomitmen membaca Quran, tidak membaca Quran. Yang punya wirid tertentu, misalkan baca surah Al-Kahfi atau wirid apapun saja, zikir ternyata dilupakan atau dilalaikan dengan zikirnya dan sebagainya. Nah, itu mesti kita waspadai. Wattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dalam batas kemampuan kita. Ya, jamaah haji semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada hadis yang ke-14 ya. Izinkan saya men-share bahasan materi kita pada malam hari ini. Alhamdulillah ya, tampil semuanya ya. Al-haditsul rabi' asyar. Ya, Hadis Ustaz. yang ke-14. Mari kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'ud radhiyallahu an. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yahillu dammu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. As-sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah wa Bukhari wa Muslim. An Ibnu Mas'ud, dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud. Abdullah Ibnu Mas'ud ini salah seorang sahabat yang as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Masya Allah ya. Bahagianya Abdullah Ibnu Mas'ud dipilih oleh Allah sebagai as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di hamparan kambing-kambing yang sedang digembalakan, dan penggembalanya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Lalu ditanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adakah susu kambing untuk diminum? Lalu Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan,
Tidak ada susu kambing untuk diminum. Saya hanya penggembala, bukan pemilik dari kambing-kambing ini. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, adakah kambing yang kurus, kering, kambing kecil? Maka dibawakanlah seekor kambing yang kurus, yang nggak ada susunya. Maka Rasulullah SAW mengusap susu kambing itu, maka tiba-tiba keluarlah air susu kambing itu. Banyak, deras. Itulah salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Diminum air susu kambing itu, dan setelah diminum Rasulullah SAW memerintahkan kepada kantong susu itu untuk menyusut kembali. Dan kantong susu kambing yang kurus itu menyusut. Masya Allah, Pak. Kalau kita menyaksikan peristiwa itu, waduh, itu bisa viral ya, trending. Kayak Ponari aja trendingnya luar biasa itu ya, di Indonesia itu. Demikianlah mukjizat Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud melihat seperti itu, dia berpikir ini orang nih pasti bukan orang sembarangan. Seorang pengembala anak kecil. Ini mesti utusan Allah. Maka Abdullah bin Mas'ud itu bertanya kepada Rasulullah SAW. Berkenalan. Dan karena ia mengetahui itu utusan Allah, lihatlah Bapak Ibu semua, seorang remaja mengetahui hal yang luar biasa di hadapannya, kalau hatinya bersih, hatinya baik, maka dia akan merespon hidayah itu cepat. Maka Abdullah bin Mas'ud langsung, aku ingin masuk Islam. Aku ingin masuk Islam. Maka Rasulullah SAW membacakan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud ini kan punya perawakan kecil, betis dan pahanya kecil. Tapi Bapak Ibu semua, suara Abdullah bin Mas'ud ini merdu ketika membaca Quran. Maka ketika Rasulullah SAW suatu saat membaca surat Ar-Rahman, Rasulullah SAW meminta, wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakan surat ini untukku, surat Ar-Rahman. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Al-Quran itu turun kepadamu? Kenapa aku harus bacakan? Rasulullah SAW menyampaikan, aku ingin mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Nah, itu salah satu kesenangan Rasulullah SAW adalah mendengarkan bacaan Al-Quran dari para sahabat, salah satunya Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud di awal-awal Mekah, As-Sabiqun Awalin, disampaikan siapa orang yang pertama kali mau mendeklar, memproklamasikan, menyampaikan ke khalayak bahwa dia masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang pertama ngacung. Rasulullah SAW itu nggak berani ngelirik gitu kan. Ini orang badannya kecil, betisnya kecil. Siapa yang mau menyampaikan keislamannya di muka umum? Abdul Mas'ud ujung tangan. Rasulullah nggak mau istilah kata tuh, jangan lu deh, jangan lu. Gitu. Badan lu kecil. Kok dia yang paling semangat saya Rasulullah? Ya karena Abdul Mas'ud paling semangat, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Sampai kepala dipukul rame-rame di depan Ka'bah. Jadi kalau kita tawaf di Ka'bah, itu ada satu daerah di situ yang dahulu Abdul Mas'ud dipukulin. Dipukulin depan Ka'bah, bahkan diinjak kepalanya. Bahkan sampai, mohon maaf, telinganya itu putus, daun telinganya putus, dijewer, diangkat gini Pak. Ini luar biasa ya, telinga dijewer, diangkat sampai
berdarah putus. Tapi itulah resiko perjuangannya. Ada orang yang waktu itu ya tidak senang, dengki dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Padahal hanya kata-kata bacaan Quran dibacakan ke orang, mengajak orang dengan baik-baik, tetapi justru mendapatkan perlakuan yang luar biasa. Dan Abdullah bin Mas'ud ini jago panjat. Kira-kira Pak Kirna sama Pak Puji, Pak Beni pernah manjat kelapa kan? Pernah Ustaz. Kalau Abdullah bin Mas'ud itu jago panjat memanjat. Jadi kalau disuruh manjat tuh pohon kurma atau pohon apa itu, Abdullah bin Mas'ud panjat. Sampai kalau manjat kan kelihatan kakinya diketawain sama sahabat itu. Abdullah bin Mas'ud ini kakinya kecil banget gitu. Karena diketawain sampai Rasulullah SAW ini betisnya Abdullah bin Mas'ud ini lebih berat daripada Gunung Uhud, kata sabda Rasulullah SAW. Dan itulah sampai Ustaz ya. Suara Pak Ustaz hilang ya? Nge-lag gitu, punyanya Pak Ustaz nge-lag. Ya koneksinya mungkin. Hilang tuh. Nggak muncul mungkin. Hilang. Live dulu tuh, nanti kan join lagi. Kita jamaahnya tambah sedikit terus ya, sampai turun ini. Ini hebatnya sahabat malam kita selalu kompak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah muncul lagi. ini koneksi internetnya ada masalah ya, mohon maaf ya. Dimaklumin, di mana-mana begitu. Ini kalau offline istilahnya lihat dulu Ustaz. Alhamdulillah. Jadi itulah profil Abdullah bin Mas'ud yang Masya Allah senangnya berkhidmat. Mudah-mudahan kita semua itu mampu berkhidmat kepada dakwah dengan cara yang bisa kita mampu, sekecil apapun. Sekecil apapun. Dan kalau kita belajar khidmat itu, salah satu pengajaran adab yang luar biasa sampai detik hari ini adalah ketika orang berkhidmat di Hadramaut ya, di Darul Mustafa Yaman. Itu daerah yang luar biasa, orang itu berkhidmat kepada ilmu, berkhidmat kepada guru, itu luar biasa. Jadi kalau ingin belajar adab ke sana, daerah yang kecil, jauh dari mana-mana, di sana orang tuh pegang Quran semua. Kebayang nggak Pak? Ada satu daerah orang pegang Quran semua, perempuannya itu menjaga diri sehingga di situ perempuannya ya pakai cadar semua, pakai niqab semua. Jalur perempuan sama jalur laki-laki terpisah. Kenapa? Karena mereka sudah mampu menjaga diri mereka, gitu kan. Semuanya, Masya Allah itu ya. Pengajiannya, ininya dan sebagainya. Jadi adab-adabnya, khidmatnya terjaga betul. Nggak ada tayangan televisi, otomatis tuh nggak masuk tuh ke sana tuh kecanggihan teknologi itu nggak masuk. Bukan mereka tidak bisa mengakses, tetapi masyarakatnya memilih untuk tidak mengakses karena sibuk dengan ngaji, baca Quran dengan kebiasaan yang ada di situ. Turun temurun terbudayakan, itu luar biasa. Maka di Darut Tauhid kita belajar khidmat, benerin sendal, nyapa jamaah 5S, ini hal sederhana kayak gitu, Masya Allah itu. Ketika kita niatkan karena Allah, insya Allah menjadi satu keberkahan yang luar biasa.
Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menyampaikan la yahillu damu min muslim, tidak halal damu darah seorang muslim illa bi ihda thalas, kecuali pada 3 hal. Boleh halal darahnya. At-thaibu zani, orang yang berzina. At-thaibu, orang yang sudah menikah dan ia berzina. Wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, maksudnya orang yang melakukan pembunuhan, satu orang yang membunuh orang lain. Wattariku, meninggalkan lidinihi, agamanya, agama Islam yang dimaksud. Kalau bahasa kita adalah murtad. Wattariku lidinihi al-mufariqu, berpisah, memisahkan diri, lil jamaah, dari jamaah kaum muslimin. Jadi hadis ini menunjukkan tentang maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat yang pernah kita bahas ya. Jadi ada 5 maqasidus syariah, dan di hadis ini menunjukkan 3 hal dari maqasidus syariah. Yang pertama, syariat Islam itu menjaga nasab, menjaga keturunan. Maka sampai-sampai penjagaannya sangat ketat untuk memuliakan kemanusiaan manusia, untuk memuliakan keturunan manusia, yang membedakan manusia dari binatang. Maka sampai ada aturan ini, hadis Rasulullah SAW terkait dengan halalnya darah seorang muslim yang berzina ketika dia sudah menikah. Dan ini salah satu cara Islam untuk memuliakan, menghormati kemanusiaan. Lebih lagi menjaga masyarakat kaum muslimin dari perilaku-perilaku hawa nafsu binatang. Yang kedua, maqasidus syariah dalam hadis ini adalah bahwa syariat Islam itu sangat memuliakan, menjaga kehormatan manusia. Sehingga halal darah seorang muslim apabila dia melampaui batas dengan membunuh orang lain, membunuh manusia lain. Dan yang ketiga, agama Islam sangat menjaga ad-din, Islam itu sendiri. Kita sudah bahas bahwa Islam dibangun dari 5 rukun Islam. Dan ketika seorang sudah bersyahadat, bersolat, berpuasa, udah zakat, dan mereka yang mampu berhaji, dan ketika orang itu murtad, maka ada aturan halal darah. Dan juga orang-orang yang mengganggu kerukunan, kedamaian masyarakat muslim dengan memisahkan diri, dengan melakukan pemberontakan dengan cara-cara yang keji, cara-cara yang kejam, maka halal darahnya. Dan tentu dalam konteks Indonesia kita baru saja mengingat kembali kebiadaban, kekejaman, dan situasi yang mengerikan yang dilakukan oleh segolongan dari bangsa ini yang ada dalam ideologi komunis, melakukan pembantaian luar biasa di seluruh Indonesia. Tak terhitung jumlah orang yang dibantai. Dan tentunya, Masya Allah, ulil amri, dalam arti pemerintah Indonesia sudah menegakkan hukum terkait dengan eksekusi terhadap para pemimpinnya.
Dan karena kearifan para ulama, eksekusinya dilakukan kepada para pemimpin, tidak kepada para pengikutnya. Dan ini satu hal yang menjadi catatan sejarah yang mulia, bagaimana penjagaan kemuliaan masyarakat yang dirusak dengan satu tindakan-tindakan yang keji seperti itu dijaga. Dan inilah hadis ini menunjukkan pesan Islam yang jelas terhadap penjagaan terhadap nasab, penjagaan terhadap jiwa, dan juga penjagaan terhadap agama. Yang dua lain adalah penjagaan terhadap akal, dan satu lagi penjagaan Islam dalam maqasid syariah terkait dengan harta. Maka seorang yang menjaga dirinya ketika dirampok, dicuri, dan sebagainya, diambil harta dengan cara yang batil, lalu ia mempertahankan diri sampai ia meninggal dunia, fahuwa syahid, maka dia mati dalam keadaan mati syahid. Jamaah semua, ini hadis yang disampaikan Rasulullah SAW ketika haji wada, haji yang terakhir. Ini hadisnya. Hadisnya panjang. Dan ini ada statement dari Rasulullah SAW ketika haji wada. Li'anna dima'akum, maka sesungguhnya darah kalian, wa amwalakum, harta-harta kalian, wa aradakum, dan juga kehormatan kalian, bainakum haramun alaikum, itu haram atas kalian satu sama lain. Kahormati yaumikum hada, sebagaimana kehormatan hari ini. Ini ketika haji wada di padang Arafah. Fi syahrikum hada, juga di bulan ini, bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hada, dan juga di negeri yang mulia, yaitu Mekah al-Mukarramah. Jadi ini disampaikan Rasulullah SAW. Tentu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan pada kisos ini terdapat kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang berakal, agar kalian bertakwa. Yang pertama, Bapak Ibu semua, at-thaibu zani, orang yang berzina ketika dia sudah menikah. Sedangkan hukuman bagi mereka yang belum menikah tertera dalam surat An-Nur ayat 2, az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki. Ini didahulukan penyebutan perempuan dibanding laki-laki. Maka sekarang ada istilah yang tren itu apa? Pelakor. Perebut laki orang. Itu lebih tren ya dibanding kalau cowok apa? Perebut istri orang, apa namanya? Pil. Pebinor. Pebinor, ya benar, pebinor. Perebut bini orang ya. Nah, ini lebih populer justru pelakor ya. Nah, dalam konteks firman Allah ini memang korelasi banget ya. Az-zaniyatu waz-zani. Disebutkan pezina perempuan, yang berikutnya laki-laki. Fajlidu, maka jilidlah mereka, cambuklah mereka, kulla wahidatin minhuma, dua orang itu, mi'ata jaldatin, 100 kali cambukan. Jadi Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di zaman Rasulullah SAW ada kisahnya memang. Peristiwa rajam kepada orang berzina. Ada yang satu kepada laki-laki, yang satu kepada perempuan. Yang satu perempuan dari Bani Junainah yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sedang hamil dari perzinahan yang saya lakukan. Rasulullah nggak mau dengar tuh.
Rasulullah nggak mau dengar. Balik, ngadap ke yang lain. Perempuan ini ngedeketi Rasulullah dari arah yang berbeda. Ya Rasulullah, saya hamil dari perzinahan. Ya Rasulullah nggak mau dengar. Sampai akhirnya Rasulullah SAW bertanya, kamu kembali lagi setelah bayimu lahir. Dan benar orang perempuan ini datang lagi. Rasulullah SAW itu menginginkan perempuan ini nggak datang. Maka disuruh, nantilah. Karena berharap dia bertobat kepada Allah dan tidak datang lagi. Hanya perempuan ini datang, bawa bayi. Ya Rasulullah, nih bayinya udah lahir. Dari hasil perzinahan. Rasulullah SAW menyampaikan, datang lagi, susui bayimu. Nah, menyusui 2 tahun, Ibu. Jadi, itu 3 tahun orang ini punya kekuatan dijaga tobatnya. Ini luar biasa. Orang tuh 3 tahun tuh imannya bisa naik turun. Dan perempuan ini mengokohkan komitmennya kepada Allah untuk bertobat. Datang lagi, ya Rasulullah, ini anak saya. Sudah besar, sudah 2 tahun disusui. Maka Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk melakukan eksekusi. Maka perempuan ini dipakaikan baju, bajunya diikat supaya ketika dilempar dengan batu tidak terbuka auratnya. Maka dilempar. Perempuan ini sampai meninggal dunia. Dan Rasulullah SAW turut serta menyolatkan perempuan ini. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, perempuan ini pezina. Engkau turut mengimami, mensolatkannya. Rasulullah SAW menyampaikan, wahai Umar, sungguh kalau taubat perempuan ini dibagikan kepada penduduk Madinah itu sama dengan 70 taubatnya penduduk Madinah. Demikianlah Allah memuliakan orang-orang bertaubat. Orang-orang bertaubat. Masya Allah ya. Bersih dosanya, kembali kepada dalam keadaan bersih. Kalau secara kasat mata, kasihan ya. Dirajam, dilempari batu. Tapi sungguh perempuan ini bahagia dengan kebahagiaan yang sempurna. Karena apa? Ia menghadap Allah dalam keadaan bersih tanpa dosa. Ini yang dikejar oleh perempuan ini. Dan pastinya perempuan ini malu pasti, Pak. Digosipin, dibully, menghadapi hukuman sosial. Tapi itu ia kesampingkan karena bertaubat kepada Allah. Ada lagi Maiz, seorang laki-laki yang juga menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah berzina. Maka dilaksanakanlah hukuman itu. Namun laki-laki ini, Maiz ini ketika dilempari, kena tubuhnya, terasa sakitnya, dia ketakutan. Ketakutan tuh ketika dilempar tuh, tubuhnya berdarah. Dia hendak lari. Akhirnya dilempar oleh seorang sahabat dengan tulang unta dan akhirnya mati. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, kenapa tadi nggak kau biarkan aja dia lari? Kenapa kamu lempar dengan tulang betis unta itu? Kalau dia lari, mudah-mudahan Allah
menerima taubatnya. Jadi hukuman rajam ini pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW, dan itu dilakukan oleh orang yang mengaku. Jadi mengaku. Kalau ayat terkait dengan zina ini dan surat An-Nur kan pembuktiannya teramat sulit. Karena pembuktian zina itu harus disaksikan oleh 4 orang laki-laki yang melihat langsung. Kira-kira ada nggak, Pak, hari ini yang saksinya itu 4 orang yang melihat langsung perbuatan zina? Itu susah. Hampir 99% hampir mustahil ada orang yang dirajam karena pembuktian persidangan. Hampir mustahil. Di zaman Rasulullah, rajam ini terjadi karena orangnya mengakui dosanya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi ahli taubat yang mampu bertobat kepada Allah. Yang penting diampuni oleh Allah, itu yang paling penting. Dengan semua dosa, kesalahan yang kita ketahui maupun tidak ketahui. Oke. Itu yang berikut. Yang berikutnya adalah wan nafsi bin nafs. Membunuh orang lain. Membunuh orang lain. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam khalidan fiha, maka hukumannya dan neraka jahanam kekal di dalamnya. Wa ghadiballah, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan melaknatnya. Wa adda lahu adaban azima, dan dia disiapkan baginya azab yang agung. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang beriman, telah diwajibkan kalian melakukan kisos pada orang-orang yang meninggal karena dibunuh. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafs, dan kami telah putuskan di dalam Taurat Yahudi juga hukuman itu berlaku dalam ajaran Islam, bahwa yang membunuh balasannya adalah dihukum mati. Qatlal mu'min a'zamu 'indallah min zawalid dunya. Membunuh seorang mukmin lebih agung, lebih besar di sisi Allah daripada hancurnya dunia dan seisinya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu kehormatan mukmin ya. Dunia seisinya itu cetek, remeh dalam pandangan Allah dibanding satu orang beriman kepada Allah mati. Saya seminggu kemarin tuh ngelihat satu grafik berapa jumlah orang beriman tentunya di Palestina yang meninggal dibandingkan dengan orang Israel yang meninggal. Itu jauh banget, Bu, jauh. Dan itu infografis itu dikeluarkan oleh salah satu badan PBB. Dikeluarkan oleh salah satu badan PBB, jumlah orang penduduk Palestina yang meninggal sejak awal perseteruan antara Zionis Israel dengan bangsa Palestina dan bangsa Arab. Itu Masya Allah, Pak, bagaimana murkanya Allah kepada Zionis Israel. Begitu banyak orang yang mengatakan, qalu rabbunallah, Tuhan kami Allah, la ilaha illallah. Mati seperti itu, dibunuh. Dan ini satu perkara yang teramat besar dalam pandangan Allah, dalam pandangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan dibunuh ya, satu orang saja perempuan di pasar
Yahudi waktu itu, Pak. Jadi kalau kita tuh iseng, jadi baju kaum muslimin itu yang memang sampai ke tanah itu sengaja disingkapkan, ditahan gitu. Ditahan oleh Yahudi di pasar sehingga jatuh lalu tersingkap. Gara-gara itu saja Rasulullah SAW marah karena Allah. Diperangi itu. Penduduk Yahudi itu diperangi. Kenapa? Karena sudah ada perjanjian untuk saling menjaga satu sama lain. Maka di Indonesia ada undang-undang penistaan agama dan ini memang harus ditegakkan. Harus ditegakkan. Kenapa? Untuk menjaga keharmonisan, keamanan semua orang yang ada di Indonesia. Siapapun itu. Dan Rasulullah SAW marah. Kenapa? Karena sudah ada perjanjian Sulhul Madinah. Perjanjian kepada seluruh suku yang di Madinah termasuk Yahudi. Bahwa tidak boleh ada perbuatan, tindakan, sikap yang mencederai kehormatan satu sama lain. Dan hukumannya sudah jelas juga disebutkan dalam perjanjian Madinah itu. Sehingga Yahudi akhirnya diperangi, diusir dari Madinah Al-Munawwarah. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa, sebagai masyarakat harus mencegah apapun saja yang mencederai kehormatan manusia. Saya seminggu ini ketemu dengan seorang anggota Dewan, Badan Legislatif. Dan ia menceritakan bagaimana upaya yang serius, sungguh-sungguh untuk melegalisasi LGBT. Dengan dana yang luar biasa, dengan kampanye yang luar biasa. Dan itu, upaya itu terjadi ya di negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Juga pekan ini Indonesia lagi tren bagaimana seorang ayah diduga melakukan pemerkosaan kepada 3 anak kandungnya. Dan ini kasus yang ditutup-tutupi. Nah, hal seperti ini kan satu hal yang mengerikan dalam tatanan masyarakat kita hari ini. Dan juga kita tahu bagaimana 6 orang anggota Front Pembela Islam yang dieksekusi di tempat di kilometer berapa tuh? 57 ya? 50. Kilometer 50. Ini kan luar biasa itu. 6 orang nyawa melayang. Itu ini kita mesti sangat berempati supaya penegakan hukum itu berjalan dengan seadil-adilnya. Dan itulah semangat Islam supaya manusia dengan manusia lain hidup dalam kedamaian, dalam kerukunan. Maka mudah-mudahan kita senang berdoa kepada Allah, para penegak hukum bisa melaksanakan itu dengan seadil-adilnya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa tariku lidinihil mufariqu lil jamaah. Orang yang keluar murtad, keluar dari agama Islam dan melakukan bugot atau pemberontakan. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa mengganti agamanya, hendaklah kalian membunuh dia. Jadi Bapak Ibu semua, 3 hal yang mendasar, 3 hal yang prinsip dalam hadis ini menunjukkan bahwa siapapun yang mengurus urusan kaum muslimin yang punya hak dan proses untuk mengeksekusinya. Jadi nggak boleh dilakukan oleh orang per orang. Tidak boleh dilakukan oleh per orang, tapi dilakukan oleh waliul amri, pemerintah. Kalau kita pemerintah kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin yang tentu dengan aturan dan tatanannya melakukan eksekusi terhadap hal-hal
yang dibahas dalam hadis ini. Maka Imam An-Nawawi mengatakan fahuwa amun fi kulli murtad anil Islam, dan adalah sudah menjadi ketetapan umum bagi siapapun yang murtad dalam Islam, bi ayyi riddatu kanat wajib qatlihi, maka wajib untuk melakukan eksekusi hukuman mati, illam yarji ilal Islam, kalau ia tidak kembali kepada Islam. Jadi ada proses ketika seorang murtad itu didatangi, didakwahi selama 40 hari. Ditanya apa sebabnya keluar dari Islam dan sebagainya. Qala ulama, sebagian juga ulama menyampaikan wa tanawalul aidan kula kharij anil jamaah. Sama juga hukumnya dieksekusi mati siapapun yang keluar dari jamaah, bid'ah karena perilaku bid'ah, atau baghi atau pemberontakan, atau ghairihuma, atau apapun saja yang merusak tatanan kaum muslimin. Bahkan adalah khawarij, demikian juga orang yang kaum khawarij, orang yang melampaui batas. Kalau melampaui batas itu, kalau sekarang itu ideologi ISIS ya. ISIS itu ikatan suami istri solehah, soleh-solehah. Ini ISIS yang ada yang dibentuk memang dalam proses namanya peperangan itu di zona konflik, di zona sumber daya alam di Timur Tengah, yaitu satu hal yang sengaja kan. Donald Trump terakhir saya baca di sepekan ini mengeluarkan rilis. Itu katanya, kata Donald Trump, perang itu sengaja dibuat supaya alat-alat perang itu laku. Donald Trump bilang itu di pekan ini. Dan itulah satu kejahatan kemanusiaan. Ada orang yang memproduksi senjata, memproduksi untuk supaya manusia saling bunuh dengan menciptakan peperangan demi peperangan. Nauzubillah min dzalik. Dan itulah hari ini peradaban yang dibangun dari menumpahkan darah sesama manusia. Al-mufariqu bil jamaah, keluar dari jamaah. Jadi dalam setiap peristiwa peradaban Islam, dari Daulah Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Seljuk, Utsmani, ada peristiwa-peristiwa orang-orang yang memang merusak tatanan kehidupan masyarakat. Kalau di Indonesia contohnya PKI tadi, merusak tatanan, jadi menghalalkan segala cara untuk mengambil alih kekuasaan. Dan itu terjadi kalau kita baca sejarah, misalkan di Kesultanan Seljuk misalkan. Dulu itu ada ajaran namanya Batiniyah, dan itu dilawan secara pemikiran, secara ilmu oleh Imam Al-Ghazali dengan madrasah Nizamiyah namanya. Sampai sekarang masih ada. Karena itu cikal bakal universitas modern sampai dengan hari ini. Jadi pembagian universitas berupa fakultas-fakultas itu muncul pertama kali di zaman Kesultanan Seljuk, Kesultanan Islam. Namanya Madrasah Nizamiyah, karena yang membuatnya, yang bertugasnya adalah Perdana Menteri Nizamul Mulk. Yang waktu itu sultannya adalah Sultan Malik Shah. Nah, itu dibuat universitas, tempat khusus, dibiayai oleh negara, gratis. Di situ ahli aljabar, ahli matematika, ahli agama ngumpul dengan fakultas-fakultasnya. Dan salah satu tugasnya adalah memerangi aliran pemikiran Batiniyah. Kalau Batiniyah itu sekarang didekatkan dengan Syiah. Dekat dengan Syiah. Tetapi dalam konteks pemikiran dan ilmu itu diperbolehkan. Jadi oleh ulama itu diperbolehkan aliran ilmu yang anti mainstream, yang sesat itu dilawan dengan ilmu, ilmu dengan ilmu, pemikiran dengan pemikiran. Yang tidak boleh adalah ternyata kaum Batiniyah ini melakukan
konsolidasi, melakukan rongrongan kepada masyarakat, melakukan perpecahan, melakukan perusakan, sabotase, boikot, pemberontakan, dan ini akhirnya diperangi. Nah, ini yang disebut al-mufariqu lil jamaah. Kalau di Indonesia mungkin hari ini adalah kelompok teroris bersenjata di Papua. Nah, itu contohnya itu, kelompok teroris al-mufariqu lil jamaah, mereka yang dengan jelas melakukan tindakan-tindakan untuk berpisah dari tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau mereka yang menghalalkan cara untuk bisa berkuasa. Itu Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan 3 hadis yang menjadi maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat, dan 3 hal ini mesti dieksekusi, diproses oleh pemerintah Islam atau pemerintah masyarakat Islam. Demikian, wallahu a'lam bil muradi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dan bisa mengerti apa yang dibahas di hadis Arba'in 14. Sebelum dilanjutkan, mungkin sebelum ditutup dengan doa, kajian ada sesi pertanyaan barangkali dari jamaah sekalian ada pertanyaan. Mungkin dari saya dulu Ustadz ya, sebelum yang lain, mohon maaf. Jadi kaitannya dengan hadis tadi, kalau di dalam kita kan memang tidak ada mengenal namanya hak asasi manusia gitu, karena itu semuanya sudah. Nah, dikaitan dengan kita sekarang ini kan banyak hal yang semuanya dicari-cari, di ujungnya semuanya itu nanti tentunya melanggar hak asasi manusia. Yang asasi sendiri malah tidak dipikirin. Ini Ustaz, mohon pencerahan Ustaz. Jadi memang ini persoalan yang luas ya. Persoalan luas, persoalan yang dalam, yang pasti ketika saya telaah ya membaca buku-buku pakar kaum muslimin terkait dengan hak asasi, ada yang pro, ada yang kontra, karena ini kan sebenarnya produk yang dimunculkan dalam hal ini oleh Amerika ya, sebagai bentuk kampanye internasional, tentu dengan tujuan-tujuan tertentu ya, dengan hak asasi manusia ini, dan tujuan utamanya adalah tentunya melakukan rongrongan terhadap satu pemerintahan yang berlawanan dengan kepentingan negara-negara maju. Maka dibuat seperti ini. Tapi pada satu sisi yang lain, saya saat ini memfollow akun-akun NGO Indonesia maupun internasional terkait dengan hak asasi ini. Hak asasi ID, Greenpeace, Walhi, banyak banget tuh yang saya follow itu. Dan saya mengikuti, hampir setiap pekan tuh mengikuti apa yang mereka perjuangkan. Dan pada satu sisi, pada koridor hukum, satu hal yang positif, satu hal yang baik. Tapi pada sisi lain, tadi, ujungnya adalah siapa di balik itu semua dan tujuannya untuk apa, tujuan besarnya. Tapi ala kulli hal, dalam konteks Islam, sebenarnya al-Islam lebih mengedepankan, mendorong manusia untuk fokus pada kewajiban asasinya. Kalau kita melihat syariat Islam, hadis-hadis Rasulullah SAW, yang didorong adalah manusia secara sadar dan aktif untuk mengeluarkan potensi terbaik yang menjadi kewajiban dia sebagai manusia untuk manusia lain. Maka banyak banget hadis yang menunjukkan bahwa tidak boleh kita menyakiti orang lain, tidak boleh kita membuat orang lain tersakit dengan kata-kata kita, dengan tindakan kita, tidak boleh membagi. Itu demikian luar biasa pengajaran akhlak Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa fokus ajaran Islam itu untuk menghadirkan adab. Jadi adab itu dimunculkan pada pribadi dan tidak
tidak pandai ngurusi orang lain gitu. Dalam artian ngomentari orang lain, ngerecokin orang lain, nyinyirin orang lain, mata-matain orang lain, ngomentari orang lain. Itu kalau kita baca hadis-hadis, sirah nabawiyah, sunnah-sunnahnya, jadi menghadirkan orang yang akhirnya tahu dirinya, tahu Tuhannya, tahu kewajibannya, dan tahu misinya dalam kehidupan dunia ini, sehingga dia mampu menjadi manusia yang menuntaskan kemanusiaannya. Dengan itu ia bisa melakukan kebaikan bagi manusia lain. Maka menjadi sangat, dalam konteks ini sebenarnya arus utamanya berbeda dengan kampanye hak asasi manusia sebenarnya. Islam jauh lebih mengedepankan sesuatu yang sifatnya menyeluruh, holistik, bagaimana manusia itu mengeluarkan potensi terbaiknya sebagai manusia itu sendiri, dan pada saat yang sama menjadi seorang muslim yang baik, bahkan menjadi orang yang beriman, yang betul-betul menolong manusia lain untuk menjaga kemanusiaannya. Nah, itu yang kalau itu harusnya yang tadi sampaikan Ustadz kan itu harusnya diadopsi oleh amir atau pemerintah lagi. Nah, kalau sekarang kaitannya dengan hak asasi sendiri, kalau orang Islam kan hak asasinya nggak ada, Ustadz. Contohnya yang saya bilang tadi, kalau orang Islam nggak kenal hak asasi, karena yang dibunuh ya Ustadz, yang ditembak Ustadz, yang ditusuk pisau dianggap gila kan gitu. Gimana Ustadz? Ya, ala kulli hal dalam konteks Islam itu aspek yang ditekankan ada hududullah, dzalika hududullah, penegakan hukum had. Penegakan hukum had ya memang larinya penegakan oleh aparat kepolisian. Apapun kondisi aparatur kepolisian dengan peranata nantinya ada jaksa, antara ada hakim, yang jelas Islam itu mendorong itu walaupun situasinya memang tidak oke gitu, Pak. Situasi yang bikin pegel gitu, sesuatu yang bikin nggak nyaman, yang cerita welo-welo udah jelas itu, tapi tetap aja. Tapi itulah hebatnya ajaran Islam itu, mengajarkan Islam untuk betul-betul menahan diri. Betul-betul ada dalam posisi sabar, dan sabarnya ditambah-tambah sabar. Dan itu perilaku para ulama zaman dulu, Pak Haji Kirno ya. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Imam Malik, Ibnu Arabi, para ulama dulu itu memang Pak dikriminalisasi sampai dibunuh, sampai dipenjara bertahun-tahun, sampai diasingkan, tapi mereka tidak memilih untuk bugot. Tidak memilih untuk berontak. Kalau mereka dikriminalisasi, dibuang, diambil hartanya oleh penguasa, mereka menerimanya itu, Pak. Dan itulah kisah harum ya, bagaimana ulama itu, tapi mereka tetap menulis dalam kitab, tetap memberikan nasihat, melakukan nahi mungkar dengan penanya, dengan kata-katanya di majelisnya, nggak pernah berhenti. Walaupun akibatnya adalah tadi ada ketidakadilan perlakuan hukum. Tapi itu contoh. Jadi dalam kondisi apapun, sing sabar semuanya, sing sabar. Tetap mudah-mudahan nanti generasi anak-anak Pak Kirno, Pak Beni, Pak Puji, Pak Joni menghadirkan orang-orang yang tangguh gitu untuk menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Menambahkan Ustaz. Kenapa? Menambahkan. Silakan. Ya, kalau tadi menceritakan Abdullah bin Mas'ud, kemudian terus ada kisah Bilal, kemudian terus ada kisah Umar bin Khattab. Mereka termasuk, artinya bagaimana mereka masuk Islam. Itu kan masyarakat meresponnya kan beda-beda itu, Ustaz ya. Iya. Begitu Umar masuk Islam kan nggak ada yang ganggu kan. Iya. Iya. Sedangkan Bilal dan Abdullah bin Mas'ud kan tadi kan banyaklah yang mendapat siksaan. Tapi bagi orang-orang yang lain kan rata-rata yang punya power kan tidak diganggu. Itu satu. Kedua, kalau kita melihat sekarang di saat ini kan kayak Cina sama Amerika dan Hong Kong gitu ya. Itu kan Amerika kan sangat-sangat kuat gitu ya dengan sekutunya gitu.
tapi dengan tenang kita menghadapi semuanya tadi dengan tenang gitu loh. Artinya mau pakai model embargo, mau pajak, kenaikan, mau apapun pakai militer, mereka pun sanggup. Ya, artinya kalau dalam pengertian saya bahwa ini mimpi ya Ustadz, kalau umat Islam itu sekuat kayak gitu, itu insya Allah ya enggak. Kalau kes-kes tadi kan per individu ya Ustadz ya. Tadi kalau kisah tadi kan individu. Kalau negara pun harus seperti itu, artinya negara lain pun tidak berani nyerang gitu loh. Walaupun udah ngirim kapal Indo, ngirim sekutunya kapal Indo juga, pesawat terbang komplit, tapi tetap aja nggak berani nembak duluan kan. Nah, karena ya dia mengakui secara tidak langsung kuat juga gitu loh. Makasih Ustaz. Ya. Umar kan 3 hari berantem tuh Pak, ketika masuk Islam tuh. Dari pagi sampai mau malam berantem tuh. Diuji kekuatannya tuh. Besok berantem lagi, besok berantem lagi, diganggu tuh, dikeroyok malah. Tapi karena yang ganggunya tahu, waduh udah dikeroyok nih 3 hari, nggak tumbang-tumbang nih Umar. Akhirnya mereka nyerah, ya udah dah. Artinya memang gangguan itu akan tetap ada. Makanya kan dalam konteks wawasan kebangsaan namanya kan pertahanan ya. Pertahanan dan ketahanan. Ketika orang punya endurance, satu negara, satu masa yang kuat pertahanannya, maka orang nggak berani gitu, nggak berani nyenggol-nyenggol, nggak berani bikin manuver dan sebagainya. Memang akhir-akhir ini propaganda Cina makin kuat itu berhasil memang. Kita nggak tahu di dalamnya, tapi propagandanya berhasil. Tapi dalam konteks secara faktual perdagangan Cina memang strateginya 20 tahun terakhir ini memukau dari segi ini. Tapi apakah aslinya kuat atau enggak, walau alam, karena memang negara komunis itu salah satu kepiawaiannya adalah kepiawaian melakukan propaganda, disinformasi kepada pihak-pihak di luar negaranya. Itu yang dilakukan. Tapi ala kulli hal pesan utamanya memang kalau kita kuat, dan itu pesan Al-Quran, wa itulah mastata'tum. Kita harus menciptakan generasi yang kuat, dan insya Allah generasi pemuda yang kuat akan melahirkan bangsa yang juga kuat, dan akhirnya melahirkan pemerintahan yang kuat. Insya Allah seperti itu. Dan hal yang menggembirakan para jamaah haji semua, hasil survei milenial Indonesia itu punya cita-cita hidupnya satu ternyata. Mayoritas itu mengatakan ingin jadi orang baik. Indikator jadi orang baiknya gimana? Mereka menjawab dari survei itu, ingin membahagiakan orang tuanya. Dan yang ketiga, apa profesi untuk mencapai itu semua? Milenial Indonesia menjawabnya ingin menjadi entrepreneur. Dan itu ada di Indonesia. Lalu ditanya lagi, apa kira-kira hal yang paling penting? Mereka jawab juga yang paling penting dalam hidupnya adalah agama. Dan itu profil milenial di Indonesia. Zilenial Indonesia itu saya bersyukur banget mendengar hasil rilis lembaga survei memotret fenomena bonus demografi milenial dan zilenial. Dan mudah-mudahan anak-anak kita, anak-anak yang dekat dengan agama, dekat dengan orang tuanya, punya cita-cita jadi orang baik dan memiliki kemandirian sebagai seorang pribadi. Mudah-mudahan seperti itu. Amin. Ustaz, mau tanya boleh? Ya. Saya pernah dengar ini Ustaz Zakir Naik bilang bahwa syarat masuk surga itu ada di surat Al-Asr gitu ya. Yang pertama beriman, iman, Islam, dakwah, yang keempat menasihati dalam kebaikan gitu. Nah, untuk kami yang bukan ustadz, bukan penceramah segala macam, bentuk dakwah, nasihat-nasihat dalam kebaikan bisa bentuk apa aja ya Ustadz ya? Nah, ini kan terkait dengan hadis yang pernah kita bahas, ad-dinu nasihah liman ya Rasulullah lillahi wal rasuli wal mu'minina wa ammatihim. Jadi menarik ini, saya menceritakan pertemuan saya dengan 3 kali ini
dengan pemilik rumah Quran ini yang usianya di atas 65 tahun ya, suami istri ini. Akhirnya mereka mengatakan kepada saya, Pak, saya punya tanah di Serang, sekian ratus meter. Saya punya tanah di Bogor, sekian ribu meter. Saya punya tanah di Cirebon, sekian ratus meter. Ia mengatakan, boleh banget tuh untuk dimanfaatkan. Dan akhirnya saya berkomitmen kepada suami istri ini, saya bantu deh. Saya bantu dari awal supaya kita sama-sama bisa mengakhirkan kebaikan, dan tentunya di usia senjaknya ini kan di atas 65 tahun mereka pingin banget cita-cita mereka itu ada jariah setelah mereka meninggal dengan aset yang Allah titipkan kepada mereka, ingin mereka jariah. Tempatnya itu di Jalan Raya di Lenteng Agung tepatnya, dan saya akan membantu itu, Pak. Jadi Pak Beni kalau bertanya gimana caranya, ya Pak Beni nimbrung aja di situ. Bisa berbuat sesuatu untuk memberikan nasihat orang lain. Misalkan murid Akademi Hijrah yang jago bahasa Inggris. Saya bilang, buka aja kelas bahasa Inggris, berbayar di situ, dan keuntungan dari kelas bahasa Inggris itu dialirkan buat rumah Quran. Misalkan Pak Joni jago pertamanan, misalkan, bikin aja kelas pertamanan. Kita niatkan bukan mencari uang, bukan. Kita niatkan upaya itu dikelola secara profesional, yang keuntungannya totally diberikan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dan saya yakin nasihat yang bisa dilakukan oleh jamaah haji itu seperti itu. Allah sudah kasih ilmu apa? Ilmu arsitek, ilmu ini, dibikin kelasnya, dibikin gerakannya, tapi kita niatkan ini dialirkan ke sana. Dan ini yang saya dan teman-teman dan kawan-kawan itu ingin menginisiasi anak-anak muda, karena 13 tahun ini membersama anak-anak muda. Kalian bisa berbuat saat ini juga untuk baik bareng-bareng, untuk berbuat bareng-bareng, untuk melakukan investasi akhirat dari sekarang, mumpung masih muda. Dan animo ini mesti muncul lebih dini dibanding generasi saya, gitu kan. Masih generasi saya, generasi X. Dan itu yang bisa dilakukan Pak Beni. Mudah-mudahan suatu saat bisa sowan ke tempatnya. Tempatnya itu lebih luas dari Cipaku 43. Aulanya itu lebih besar dari aula Masjid Cipaku 43. Dia punya aula, punya kelas kosong. Karena kosong itu dalam konteks karena ada imbas pandemi 2 tahun ini, akhirnya utilisasinya kurang. Dan dia berkomitmen untuk mengutilisasi ini untuk dialirkan pada program rumah Quran dan sebagainya. Dan itu ada di Lenteng Agung. Dan tentu hal seperti ini bisa kita tularkan di sekeliling kita. Makanya kita bisa bikin hal-hal yang sederhana, hal yang kita mampu di lingkungan kita, tapi dengan semangat tadi ya. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabri, wa tawassaw bil marhamah. Kesabaran untuk terus menggagas ini sampai tentunya ajal menjemput kita. Insya Allah, mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Gitu Pak Beni. Oke. Jadi kalau kita ngasih training, kemudian hasil trainingnya itu digunakan untuk Quran dan sebagainya, bagian dari yang tadi ya. Iya, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabri. Ya. Biasanya yang disampaikan itu yang pertama harus beriman dulu, yang kedua beramal soleh katanya ya. Iya, iya. Ketiga harus berdakwah gitu kan. Nah, berdakwah dan kalau mengajak pada kesabaran, nasihat dan kesabaran, kalau kita
misalkan nggak mampu dalam komunikasi, berdakwah dan sebagainya, ya itu yang saya tanyakan tadi. Iya. Terima kasih Ustaz. Ya, karena sejatinya setiap muslim itu punya semangat yang menggebu-gebu untuk ngajak orang kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada perkataan yang lebih baik kecuali orang ngajak kepada Allah. Jadi kalau kita punya kemampuan sivil, ilmu sivilnya ditujukan untuk mengajak orang kepada Allah. Ilmu accounting-nya diajak orang kepada Allah. Jadi goal besarnya orang dekat kepada Allah. Ilmu bisnis orang dekat kepada Allah. Tidak berhenti di kemampuan bisnis, akuntansi, bela diri. Nggak berhenti di situ, tapi saya melakukan ini, yuk sambil kita sama-sama fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini menjadi lebih aplikatif karena siapapun bisa berkontribusi terhadap ajakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang saya lihat bonus demografi ini, saya pribadi ingin berkontribusi kepada anak muda ini untuk kamu punya apa? Misalkan punya kemampuan Excel, punya kemampuan desain grafis, yuk kita lakukan untuk Allah. Contohnya apa untuk Allah? Kamu ajarin Excel untuk anak yatim. Dan kamu sampaikan kepada anak yatim, saya ngajarin Excel ini karena saya ingin kamu ini tidak hanya mandiri secara keterampilan, bahkan nanti mandiri secara ekonomi, tapi kamu ingin, wahai anak yatim, kamu ini jadi anak yatim yang betul-betul kuat tauhidnya kepada Allah. Nah, itu pesannya. Sambil dia ngajarin Excel, gitu. Sambil dia ngajarin matematika, sambil dia ngajarin bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Ya, jadi pesan-pesan ke Allahnya itu memang kita harus utamakan, kita desain. Jadi kita bisa menjalani hidup ini dengan bahagia, dengan berkecukupan, tanpa kehilangan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari sejak kecil. Nah, itu. Barakallah. Baik Bapak Ibu, Ibu Haji sekalian, barangkali masih ada satu lagi yang mungkin bisa bertanya sebelum ditutup dengan doa. Ini ada Pak Iskandar, barangkali ada ABCC, Pak Joni. Pak Haji Iskandar dari Jerman ini, Masya Allah. Ya, dari Jerman. Baik, kalau tidak ada, mohon izin Ustadz, mungkin ditutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wa al-khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Rabbana ighfir lana wa liwalidina, Rabbana ighfir lana wa liwalidina, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslihna sya'na kullahu la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya 'alima ma fi sudur akhrijna min adh-dhulumati ila nur. Allahumma nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk sahabat haji semua. Mbak Win terima kasih, di sisi Pak Iskandar sudah jauh dari ujung sana. Terima kasih. Masih terang di Jerman, masih terang. Pak Joni terima kasih, Pak Puji. Terima kasih yang tak terhingga untuk Pak Beni. Jangan bosan ngasih link, insya Allah akan berlanjut terus. Mudah-mudahan. Dan saya ingin ini kita lanjutkan silaturahmi dulu ya sebelum ditutup. Saya ingin ini kan ada 2016 sampai 2021. Kalau Pak Iskandar udah berapa tahun Pak Is? Masih di mute.
Masih kemungkinan 2009 berarti 12 tahun ya. Masya Allah. 12 tahun ya. Masya Allah. Rahim kita. Juga sebelumnya di Inggris, jadi keluar dari Indonesia itu 2001. 20 tahun tidak di Indonesia. ini tangga 1 RT juga ada, ambil S2, S3 di Jerman dan kayaknya juga betah di sana. Sudah 5 tahun juga dia. Kalau dia aktivis biasanya kenal, boleh tahu namanya? Aduh. Buin, bantu Buin. 3 juz sini, 1 RT, anak UI dulu sebelumnya. Dia ambil doktornya, saya lupa apa ya, kimia lah, tentang kimia dia. Kimia. Anaknya Pak siapa itu? Iya, aduh. Apa ya? Tetangga orang Pak Iskandar. tetangga jauh sekali, tetangga di Jerman. Ya maksudnya gini, kalau dia memang aktivis, biasanya kita kenal karena kita ada namanya Forkom, forum Aktivis dia, aktivis. Kemungkinan besar kenal karena kita ada grup Forkom yang se-Jerman, jadi kita yang pasti kenal kalau sekota, tapi kalau kemungkinannya kan kecil karena kalau saya di Bremen ini jurusan yang banyak laku jurusan kelautan, bukan kimia. Nah, jadi kemungkinan kalau orang kimia nggak di sini gitu lah. Indonesia banyak lautnya ya, jurusan kelautan di Jerman. Kelautan, oceanografi, itu apalah, pokoknya urusan laut-laut semua lah. So, biologi juga biologi laut gitu. Luar biasa ya Jerman ya, ngurusin laut ya. Laut orang tapi. Tapi sebagian besar justru yang ya itu pinternya dokter Indonesia dan calon-calon dokter. Jadi mereka ke sini untuk belajar, tapi prakteknya ngambil laut-laut yang di Indonesia gitu untuk praktikumnya. Iya. Ya, kalau ntar Pak Iskandar ngirim tips-tips anaknya yang mau kuliah di Jerman itu. Saya malah bingung karena kan saya tidak pernah seperti itu. Oh gitu. Ya, karena posisi saya di sini. Kerja ya, awal kerja bukan proses itu. Siap. Untuk kaitannya mungkin mau offline Mbak Win, coba dirundingkan lah nanti, karena kayak kemarin Pak Agung kan sebenarnya pingin banget, cuma saya masih takut sudah koordinasi sama RT-nya belum, atau bagaimana dengan satgas yang ada di sana. Saya takutnya begitu kita ternyata tidak jadi seperti yang awal. Terus kalau misalkan di DT itu juga beberapa yang disiapkan. Awal tahun aja Pak, kira-kira Pak. Oh gitu ya. Iya. Jangan Tat, nanti kayak kemarin lagi Tat. Apa? Kan gini, waktu itu ya kita ngelihat angka tren COVID-nya turun, terus kita rencana bulan apa kemarin halal bihalal ya rencananya ya? Iya, halal bihalal kemarin. Tahu-tahu angkanya naik lagi, nggak jadi lagi. Jadi dipecahin telur ya? Iya, kata saya sih kalau emang mau misalnya akhir Oktober atau awal November, seadanya jamaah yang siap hadir, tetapi memang yang dipastikan adalah lingkungan sekitar apakah siap dengan acara offline seperti ini, karena kan jamaahnya pastinya banyak ya. Kalau saya kemarin sudah ngobrol, boleh menggunakan di Darut Tauhid. Nah itu kan boleh digunakan, itu aula. Intinya atau di masjid juga di terbuka lah di situ. Cuma kitanya ini siap enggak? Kalau kita siap, ya kita rencanakan, karena kan butuh perencanaan ini. Jangan nanti yang kalau di Zoom ini 2 juga nggak kelihatan orang, tapi begitu ngaji isinya 2, kasihan ustadznya udah nyiapkan di situ cuma 2. Yang bersihkan tempat juga sudah kasihan juga Mbak Win. Ini yang saya menunda. Kalau offline ini kadang-kadang kan bertentangan dengan kondisi gitu. Kadang-kadang saya nggak datang karena gini ya. Nah, sementara kemarin saya tawarkan yang komentar hanya 4 orang gitu. Iya. Pak Iskandar. Namanya Putra, Pak. Apa?
Namanya Putra. 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 Enggak, Langsung mana telepon tuh ke Jerman tuh kayaknya tuh. Pak Kirno, kalau kita cuman fokusnya di Kirim foto 2020. wajahnya, Pak. Ini Pak Iskandar kan juga Ya itu. Tapi emang di Indonesia sudah boleh ya? Apa hanya untuk daerah-daerah hijau aja yang boleh ketemu langsung? Kita udah nggak ada daerah merah lagi, Pak Is. Oh, alhamdulillah kalau gitu ya. Tapi kok Alhamdulillah udah hijau. lihat penerbangan yang ke Indonesia kok karantina 8 hari belum dihilangkan ya? Oh, kalau itu persoalan yang berbeda. Maksud saya Jerman ini kan masker aja sudah boleh lepas gitu loh. Kalau di sini belum, tapi iya. daerah hijaunya merata, yang merah yang justru udah nggak ada gitu. Alhamdulillah ya. Kayaknya kalau orang Indonesia jangan suruh lepas masker dulu deh. Ya, betul. Khawatir nanti naik lagi ya. Ya, soalnya ada prediksi walau alam ya, kita kan jaga-jaga aja. Kalau tahun depan ada kekhawatiran itu di Desember kan ada libur akhir tahun sampai Natal dan akhir tahun. Biasanya orang ngetrip kan, kayak seperti kemarin Lebaran naiknya itu justru saat itu gitu. Nah, kalau ini ada momen ya Oktober November inilah kalau mau. Dan memang kalau kita dakwah itu emang jangan berharap akan banyak datang. Pengalaman kemarin saya kan berpikirnya, saya mengasih misalkan kayak kemarin saya tanyakan ke teman-teman, kalau saya tempatnya di mana, jawabannya terserah loh. Kalau saya berpikir saya toh ini kayaknya nggak pas, makanya saya pingin oke lah nanti kita online dulu, kita kajian besok kita musyawarahkan seperti apa. Nah, beberapa kali saya sampaikan di grup itu responnya ya tahu sendiri Mbak Min seperti apa gitu. Kadang-kadang ya saya memang makanya saya bilang ya udahlah kalau memang kayak gitu kita kamar ya rapo gitu. Iya. Kayaknya kalau jamaahnya nggak terlalu banyak itu dari rumah ke rumah nggak apa-apa mulai lagi Pak, seadanya jamaah yang berkenan hadir. Nanti atau mungkin nanti kita kan tahun baru juga istilahnya tahun depan itu sudah dekat. Jadi kalau kita misalkan ini kan Oktober, November, Desember, kalau saran Ustaz tadi pas tahun depan ya insya Allah kita mudah-mudahan tidak ada penambahan kasus sehingga kasusnya selesai. Nah kita bisa seperti semula, terus kita bisa kajian offline. Insya Allah lah kita akan laksanakan yang seperti yang sudah kita laksanakan. Iya. Pak Puji ada lagi nggak itu yang disampaikan Pak Iskandar namanya Putra, tinggalnya di mana? Ya, nanti saya minta nomornya dan kebetulan Putra ini juga dulu rajin ke masjid musola di sini, jadi kenal cukup baik lah, tapi jarang ngobrol. Dia kan udah 5 tahun ya di Jerman, udah jarang ngobrol juga. Saya juga dari Jerman juga, jajar Kauman maksudnya. Enggak. Saya juga Jerman Pak, jajar Kauman. Pak Doni sehat Pak Doni? Masih di mute Pak Doni. Alhamdulillah Pak Puji sehat. Kapan Pak Puji mau main piano? Ya, alhamdulillah. Satu kamar kompak kita. minta ini sama Pak Iskandar, minta ajain Pak Iskandar dulu itu kalau mau main piano. Bu Vivi sehat ya Pak Joni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Wiwin, alhamdulillah. Titip salam. Nggih. Oke, waktunya kayaknya sudah cukup malam. Terima kasih sekali lagi untuk sahabat haji sekalian.
Mudah-mudahan tidak bosan. Ke depan kita sampai ketemu lagi bulan depan insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Puji, Pak Joni, Pak Sama-sama. Iskandar, Pak Win, Pak Beni, Selamat beristirahat. Pak Pak Ustadz. Iskandar Terima selamat kasih. ngopi dulu. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih, mohon maaf. Ya. Saya undur diri. Ya, Assalamualaikum. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau hari Ustaz.